Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, saya harap Anda sudah bisa melihat layar komputer saya. Sudah bisa terlihat semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bisa terlihat semua? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa ya? Baik. Bisa. Kalau misalkan suara saya terdengar agak pelan, tolong nanti saya diberitahu via chat. Suaranya terlalu kecil ya? Halo, halo? Suaranya kecil? Iya, Pak. Oke, sebentar. Iya, Saya setting dulu sebentar. Oke. Kalau seperti ini masih kecil suaranya? Halo? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Baik, oke. Baik, saya share screen sekali lagi. Ya, ini ya. Oke, ya, saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga Anda selalu dalam diberikan kesehatan. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas gitu ya suatu topik tentang regresi linear. Ya. Regresi linear sendiri ini sebenarnya kalau misalkan Anda dulu ikut mata kuliah saya mungkin di statistik barangkali itu saya juga menjelaskan topik yang sama gitu ya. Bahkan slide-nya pun juga sebagian besar juga saya ambil dari mata kuliah saya yang dulu karena ini sebenarnya adalah pengulangan saja ya tentang regresi linear. Nah, regresi linear sendiri itu apa? Jadi sebelum kita bahas tentang apa itu regresi linear, Anda harus paham dulu bahwa statistika gitu ya, itu sangat berpengaruh ya terhadap tingkat analisis hasil penelitian. Jadi banyak penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam yang menggunakan perhitungan-perhitungan statistik. Kemudian dalam memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel terhadap variabel lain itu dapat digunakan uji regresi. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Nah, regresi sendiri itu apa? Analisis atau uji regresi itu merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan atau di-explain variabel, atau biasanya kita menyebutnya sebagai variabel terikat dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, yang biasa kita sebut sebagai variabel bebas atau di-explanatory, gitu ya. Nah, apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisa regresinya biasanya disebut sebagai analisa regresi linear sederhana atau simple linear regression. Tapi kalau variabel bebasnya itu lebih dari satu, biasanya analisa regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Dikatakan berganda itu karena terdapat beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel yang tidak bebas. Nah, analisa regresi sendiri itu banyak digunakan dalam perhitungan-perhitungan hasil akhir untuk penulisan karya ilmiah atau penelitian. Anda bisa coba browsing aja, googling gitu, menggunakan keyword prediksi gitu, atau menggunakan keyword estimasi gitu.
atau yang lain gitu, kalau Anda lihat bab 4-nya atau di bagian pengujiannya, Anda akan menemukan banyak paper atau banyak artikel yang dia menggunakan uji regresi. Karena memang banyak digunakan. Hasil perhitungan dari uji regresi itu akan dimuat dalam kesimpulan penelitian dan akan menentukan apakah penelitian yang sedang dilakukan itu berhasil atau tidak. Nah, analisa perhitungan pada uji regresi itu menyangkut beberapa perhitungan statistika seperti uji signifikansi, contohnya ada uji T, uji F, ANOVA, dan juga penentuan hipotesis. Hasil dari analisis dan uji regresi itu berupa suatu persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini merupakan suatu fungsi presisi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Nah, ini sekilas tentang sejarah regresi linear. Jadi regresi linear itu pertama kali itu dicetuskan itu sudah 1 abad yang lalu gitu ya. Tepatnya di akhir-akhir tahun 1800-an gitu. Nah, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel X dan juga variabel Y-nya. Faktor penyebab atau yang tadi dikatakan sebagai variabel bebas atau yang biasanya disebut sebagai de-explanatory gitu, itu biasanya dilambangkan dengan simbol X, sedangkan variabel terikatnya atau variabel yang diterangkan itu biasanya disebut dengan variabel Y ya. Nah, regresi linear sederhana atau yang biasa dikenal dengan istilah simple linear regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik, kualitas, maupun kuantitas. Nah, ini contoh penggunaannya. Misalkan contoh penggunaan analisis regresi dalam kegiatan produksi. Misalkan saya ingin mengetahui hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Atau misalkan saya ingin tahu hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Atau saya ingin tahu hubungan antara suhu ruangan dengan kegiatan produksi yang dihasilkan. Jadi uji regresi itu biasanya memang digunakan untuk melihat hubungan itu. Ya, hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Ini metode regresi sederhana. Nah, seperti ini ya. Model persamaan simple linear regression. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan A plus BX. Ini bentuk umumnya, di mana Y-nya itu merupakan variabel respons atau variabel dependennya, variabel terikatnya, sedangkan X itu merupakan variabel prediktor atau variabel independennya. Sedangkan A itu adalah konstanta, B itu koefisien regresi. Nah, pada dasarnya model regresi yang dihasilkan itu nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi suatu persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, tugas data mining di sini atau tugas dari algoritma regresi itu adalah untuk mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, ini contoh kalau misalkan variabel bebasnya itu hanya satu, hanya X saja. Nanti bagaimana kalau misalkan variabel bebasnya ada lebih dari satu? Ya bisa jadi nanti A plus BX 1 plus CX2 plus DX3 dan seterusnya. Nah, gitu. Itu adalah persamaan regresi. Nah, ini adalah rumus untuk mencari konstanta A dan B. Ini kalau misalkan simple linear regression Anda bisa hitung manual. Nah, tapi kalau misalkan sudah variabel bebasnya itu jumlahnya ada banyak, Anda akan kesulitan untuk mencari untuk menghitung dengan menggunakan hitungan manual kayak gini. Ya, itulah kenapa dibutuhkan semacam kayak library. Kalau di Python kita bisa menggunakan scikit-learn dan sebagainya. Ini langsung ke contoh kasus misalkan.
Jadi di sini contoh kasusnya adalah terdapat suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi itu dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Jadi di sini misal ada 10 mahasiswa, artinya ada 10 data gitu ya. Ada 10 data. Nah, 10 data itu isinya adalah ada nama mahasiswa, kemudian ini adalah jumlah kalori yang dikonsumsi per hari, dan ini adalah berat badannya. Nah, mengapa kok ini menjadi X dan ini menjadi Y? Karena jumlah kalori yang dikonsumsi per hari itu pada dasarnya tidak ada hubungannya atau tidak terikat dengan berat badan. Justru sebaliknya, berat badan itu yang terikat sama kalori. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalkan kita mengurangi kalorinya, ya, yang kita mengurangi asupan kalori per hari, maka besar kemungkinan berat badan kita juga akan berkurang. Tapi meskipun berat badan kita itu apa bertambah besar, tidak secara otomatis kalori yang kita konsumsi itu juga akan bertambah besar. Jadi istilahnya ini variabel ini itu yang mempengaruhi variabel ini. Tapi nilai-nilai yang ada di sini itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Jadi bebas saja Rudi mau konsumsi kalori berapa banyak per hari itu ya semau Rudi gitu kan. Makanya namanya bebas. Tapi harus diingat kalau Rudi mengkonsumsi kalori per hari itu banyak gitu ya, maka otomatis badannya Rudi akan ikut bertambah. Makanya yang di sini adalah variabel Y, yang di sini variabel X. Nah, menentukan mana variabel X, mana variabel Y, itu yang harus Anda kuasai sebagai seorang data analis maupun data scientist. Contohnya misalkan, saya punya data apa namanya nilai mahasiswa, gitu ya. Misalkan ada data penilaian mahasiswa, ada kolom absensi, ada kolom penugasan, ada kolom UTS, ada kolom UAS, sama ada kolom nilai akhir. Yang menjadi variabel Y-nya yang mana? Nilai akhir gitu kan. Kenapa? Karena nilai akhir dipengaruhi oleh nilai-nilai yang lain. Nilai akhir dipengaruhi oleh absensi, nilai akhir dipengaruhi oleh nilai tugas, nilai akhir dipengaruhi oleh UTS, nilai akhir juga dipengaruhi oleh UAS. Tapi nilai UTS itu tidak dipengaruhi oleh atribut-atribut yang lain. Maka absensi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS itu merupakan X-nya. Nah, di situ berarti ada 4 buah X. Absensi itu X1, kemudian tugas itu X2, UTS itu X3, UAS itu X4. Sedangkan nilai akhir itu Y-nya. Gitu. Jadi Anda harus bisa uh, bisa membedakan, oh ini adalah variabel X, sedangkan ini merupakan variabel Y. Itu harus tahu. Contoh lain lagi, apa ya? Misalkan kurs dolar terhadap rupiah, misalkan. Jadi $1 itu sama dengan misalkan sekarang 14.800 rupiah ini misalnya. Kurs dolar terhadap rupiah itu adalah nilai Y-nya. Kurs ini dipengaruhi oleh apa? Oh, misal dipengaruhi oleh uh, indeks harga saham gabungan, misalkan ya, karena saya bukan orang ekonomi, saya nggak paham. Misalkan dipengaruhi oleh harga indeks harga saham gabungan, kemudian dipengaruhi oleh misalkan harga emas dunia, misalkan saya nggak paham. Kemudian dipengaruhi juga oleh harga komoditas apa gitu ya, sehingga itu menentukan nilai kurs dolar terhadap rupiah. Jadi di sini berarti indeks harga saham gabungan itu merupakan X1, kemudian harga emas dunia itu X2, sedangkan kurs rupiah itu merupakan Y-nya. Dia yang dipengaruhi. Gitu ya.
Saya harap Anda bisa membedakan antara X dan Y. Nah, pertanyaannya sekarang, Y itu kan bisa bilangannya itu bisa continue seperti ini, bisa juga discrete, Pak. Contoh discrete, misalkan di sini 89 itu saya ganti menjadi gemuk, 48 saya ganti menjadi kurus, misalkan. 56 saya ganti menjadi kurus, 72 saya ganti menjadi normal. 54 kurus, 42 kurus, 60 normal, 85 gemuk, misalkan 63 normal, 74 normal. Ini misalkan aja. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti kan nilainya discrete ya. Ada gemuk, ada kurus, ada normal. Udah, pilihannya hanya 3 itu saja. Nah, kalau misalkan Y-nya itu bilangannya adalah bilangan discrete, maka itu larinya adalah ke kasus klasifikasi. Jadi di sini Anda bisa membedakan antara kasus regresi dengan kasus klasifikasi. Dilihatnya itu dari nilai variabel Y-nya. Kalau nilai variabel Y itu adalah bilangan discrete, itu berarti larinya adalah atau itu merupakan kasus klasifikasi. Sedangkan kalau nilainya berupa bilangan kontinu, seperti ini kan nilai kontinu, maka ini merupakan kasus regresi. Ya. Contoh klasifikasi misalkan kemarin yang saya kasih contoh misalkan eh, data penumpang kapal eh, Titanic misalkan. Saya punya data penumpang kapal Titanic. Dari data penumpang itu saya klasifikasikan, oh ini penumpang yang selamat, ini penumpang yang tewas. Berarti kan nilainya discrete ya, tewas atau selamat. Nah itu berarti kasus klasifikasi. Tapi kalau misalkan kayak tadi, kasus prediksi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau US dollar, itu berarti kasus regresi. Ya, karena Y-nya itu merupakan bilangan kontinu. Kayak gitu. Itu ya bedanya antara klasifikasi dan regresi. Pokoknya kalau Y-nya itu merupakan bilangan kontinu, itu udah pasti regresi. Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan ini tadi ya, ini merupakan nilai dari atau jumlah kalori yang dikonsumsi per hari oleh 10 orang mahasiswa. Nah, kalau misalkan kita ingin eh, menggambarkan model regresinya, maka kita hitung dulu ini nilai X-nya, kita jumlahkan, kemudian saya hitung X kuadrat, ya, jadi 530 saya kuadratkan, hasilnya ini, 300 saya kuadratkan, hasilnya ini, dan seterusnya. Hasilnya saya jumlahkan, terus ini nilai Y-nya, ini Y kuadrat, dan ini X Y-nya. Nah, kalau misalkan kita udah dapat nilai-nilai ini, tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Untuk menghitung nilai A, rumusnya ini, ya. Untuk menghitung nilai B, rumusnya ini. Nah, kita masukkan, kita mendapatkan angka A-nya itu 2,6, sedangkan B-nya itu 0,149. Nah, nilai ini nanti yang akan kita masukkan ke ini. Nah, berarti untuk kasus yang tadi, kasus kalori dengan beban tadi, itu persamaan regresinya adalah Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149 X. Nah, nilai tadi kalau misalkan saya buat menjadi diagram kartesius gitu ya, di mana ini adalah X-nya atau jumlah kalori yang dikonsumsi per hari, dan ini adalah Y-nya atau berat badannya. Nah, tadi kan ada yang kalorinya 300, beratnya 40 sekian gitu. Yang kalorinya misalkan sekitar 350 lebih, itu berat badannya sekian gitu. Nah itu kalau misalkan saya taruh datanya itu saya taruh di sini, persamaan Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149 X
itu pada dasarnya garisnya ini. Nah, ini merupakan garisnya. Nah, ini merupakan regresi. Sehingga kalau misalkan kayak gini, ketika misalkan ada orang yang dia mengkonsumsi misalkan kalori per harinya itu 450, berarti kan kita tarik garis ke atas. Nah, kemungkinan besar berat badannya itu ada di angka 70-an. Kalau misalkan dia itu mengkonsumsi kalori itu 500 kalori per hari, maka berat badannya itu akan ada di kisaran 75 sampai 80, ya mungkin sekitar 78. Itu kalau dilihat dari grafik ini. Nah, jadi regresi tujuannya adalah itu. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan persamaan ini, maka kita bisa menghitung nilai Y berapapun nilai X yang kita masukkan. Nah, itu tujuan dari regresi. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang dia mengkonsumsi 600 kalori per hari, berapa kemungkinan badannya? Nah, kita masukkan aja kan. 2,608 ditambah 0,149 dikalikan 600. Ketemu angka 92 kilo. Nah, kalau kita lihat di sini, 600 itu kan posisinya ada di sini ya. Ini kalau kita lihat kan apa eh, nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan ini grafiknya itu saya perlebar, kemungkinan ya ini ya nanti pas ada di angka 92 sesuai dengan yang ada di sini. Sebaliknya, kalau misalkan kita tahu Y-nya, kita juga bisa menghitung nilai X-nya. Misalkan ada mahasiswa yang beratnya itu 40 kg. Berapa sih kira-kira jumlah kalori yang dia konsumsi per hari? Kalau beratnya itu 40, ya tinggal 40 sama dengan 2,68 ditambah 0,149 X, kita hitung X-nya, ketemu kemungkinan dia mengkonsumsi sekitar 250,59 kalori per hari. Kayak gitu. Ya. Oke. Sekarang, kalau misalkan kita sudah bisa mendapatkan nilai apa namanya persamaan regresi tadi, kemudian kita ingin mengevaluasi seberapa baik sih model regresi yang dihasilkan, seberapa akurat, seberapa tepat gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa parameter-parameter yang ada di sini. Ada yang namanya itu MAE atau mean absolute error. Ada MSE atau mean square error. Ada juga RMSE atau root mean square error. Ini beberapa parameter yang bisa digunakan. Misalkan ini adalah nilai X-nya, ini nilai Y-nya, ini nilai X dan nilai Y yang sebenarnya gitu ya. Kemudian ini merupakan nilai Y hasil prediksi kita. Ya, jadi misalkan kita sudah membuat persamaan regresi, kemudian kita sudah masukkan nilai X20 misalkan, ternyata dengan menggunakan persamaan regresi yang kita dapat, ternyata nilai dari Y hasil prediksinya itu 43. Nah, ini kan ada selisih ya. Yang seharusnya itu 42, ternyata prediksinya 43. Yang di sini yang seharusnya 82, prediksinya 80. Yang di sininya kebetulan tepat dan seterusnya. Nah, kita bisa menghitung nilai dari MAE, MSE, dan RMSE itu menggunakan formula ini. Tinggal kita masukkan aja. Y aksen tinggal dimasukkan, Y-nya berapa, N itu merupakan jumlah datanya. Nah, kayak gitu. Dengan seperti itu kita bisa mendapatkan nilai MAE, MSE, dan RMSE. Yang jelas, semakin nilai MAI-nya rendah atau semakin dia mendekati 0, artinya semakin bagus, ya, semakin baik persamaan regresi yang kita hasilkan. Jadi tujuan akhir dari persamaan regresi atau algoritma regresi adalah bagaimana kita bisa membuat suatu persamaan ya dengan nilai MAE,
MSE dan juga RMSE yang sekecil mungkin. Itu tujuan akhirnya. Selain tiga nilai ini, kita juga bisa menghitung nilai ini, uji korelasi. Ini yang kemarin di pertemuan sebelumnya yang sempat saya bahas dengan menggunakan Pearson correlation. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Nah, maksudnya uji korelasi ini tujuannya untuk apa? Gini, dalam suatu kasus, kadangkala, misalkan kita itu nggak tahu apakah nilai X itu memang berpengaruh terhadap nilai Y gitu kan. Ya, kalau misalkan kita nggak yakin apakah benar nilai X itu memang berpengaruh terhadap nilai Y, kita bisa menghitung dulu nilai korelasi antara X dan Y-nya. Ya, semakin dia mendekati satu, maka semakin tinggi korelasinya. Kalau korelasinya itu tinggi, baru kita bisa dengan yakin menggunakan algoritma regresi untuk menghitung persamaannya. Tapi kalau misalkan setelah kita uji korelasinya, kita menghitung nilai R-nya, ternyata kok nilai R antara X dan Y itu mendekati 0. Nah, ini berarti antara X dan Y itu pada dasarnya tidak ada korelasinya. Nah, kalau nggak ada korelasinya, percuma Anda menggunakan algoritma regresi. Karena hasilnya pasti jelek. Karena X dan Y ini nggak ada korelasinya gitu. Gitu ya. Jadi sebelum Anda menggunakan uji regresi, ya, sebelum Anda menggunakan metode regresi, saran saya dicek dulu korelasi antar kedua atributnya. Kalau misalkan memang korelasinya tinggi, maka gunakan regresi. Kalau korelasinya rendah, nggak usah menggunakan regresi. Oke, ini contoh, misalkan saya ingin tahu seberapa besar sih korelasi antara kalori yang dikonsumsi per hari dengan berat badan mahasiswa. Nah, saya masukkan ke rumusnya, ketemu nilai 0,95. Berarti kan mendekati 1 kan. Nah, ini berarti korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya itu sangat tinggi. Nah, kalau korelasinya tinggi, maka Anda bisa menggunakan algoritma regresi. Gitu ya. Nah, ada juga istilahnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu apa? Rumusnya sebenarnya hanya R kuadrat. Ya. Jadi kalau Anda sudah bisa mendapatkan nilai R-nya untuk menguji atau untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi, itu tinggal nilai ini tinggal Anda kuadratkan. Maka Anda akan mendapatkan nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu artinya apa? Kalau misalkan ada koefisien determinasi kok nilainya itu 0,9 atau 90%, artinya adalah 90% variabel X itu dapat menerangkan variabel Y dan 10% dijelaskan oleh variabel yang lain. Maksudnya gimana Pak? Gini. Kalau misalkan data ini ya, data X dan data Y ini, kok nilai koefisien determinasinya itu 90%, artinya dari 10 nilai Y di sini, ada 9 nilai yang bisa diterangkan oleh variabel X. Dan hanya ada satu nilai yang dia tidak bisa diterangkan oleh variabel X. Gitu. Ya, gampangannya kayak gitu. Itu adalah apa namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi biasanya akan sangat berguna kalau misalkan nilai X-nya itu nggak cuma satu. Ya, misalkan nilai X-nya itu ada dua atau ada tiga gitu ya. Misalkan setelah saya hitung nilai korelasi antara X1 ke Y, antara X2 ke Y, antara X3 ke Y, kok nilai apa namanya nilai korelasinya atau nilai R-nya itu mirip-mirip ya, nggak jauh beda. Nah, kira-kira mana yang harus saya pakai? Apakah X1, apakah X2, apakah X3, ataukah semuanya saya pakai? Nah, itu Anda bisa menggunakan koefisien determinasi ini. Tinggal ambil nilai X
yang memiliki koefisien determinasi tertinggi. Kayak gitu. Ya. Itu tentang koefisien determinasi. Oke. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya eh, regresi linear gitu ya. Sebenarnya regresi itu ada banyak ya, tidak hanya regresi linear, ada juga regresi multinomial, ada macam-macam lah jenis regresi. Cuma memang kalau regresinya itu non linear agak susah dijelaskan gitu ya, karena sangat matematik sekali gitu. Jadi yang saya jelaskan hanya regresi yang linear, yang regresi yang non linear Anda bisa googling sendiri nanti. Kalau misalkan masih ada yang belum jelas, bisa dimanfaatkan grup WA-nya untuk bisa berdiskusi. Gitu ya. Oke, saya kira itu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan. Ada yang mungkin tanyakan tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi? Cukup? Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya cukupkan ya materi saya pada sore hari ini. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.